Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Diriwayatkan daripada Hazrat Ubad bin Asham Al-Laiti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang sholat berjamaah dengan seorang mengimami rakaatnya lebih disukai Allah daripada 4 orang yang bersolat secara berasingan. 4 orang yang bersolat berjamaah adalah lebih disukai Allah daripada 8 orang yang sholat secara berasingan. 8 orang yang sholat secara berjamaah dengan seorang daripada mereka mengimami yang lain lebih disukai Allah daripada 100 orang yang sholat secara berasingan. Hadis riwayat Imam Bazar dan Tabari. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain bahwa jamaah yang besar lebih disukai Allah daripada jamaah yang kecil. Keterangan, siapa yang berasa sudah memadai dengan hanya berkumpul 2-3 orang lalu mengerjakan sholat berjamaah di rumah-rumah, kedai atau sebagainya, perlulah memahami bahwa masjid dan keduanya mereka telah terlepas daripada mendapat pahala jamaah yang besar. Lebih ramai orang yang menyertai jamaah lebih disukai Allah. Sekiranya tujuan kita membuat sesuatu amalan adalah untuk mendapat keridhaan Allah, maka hendaklah kita melakukan mengikut cara yang lebih disukainya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa ada 3 perkara yang Allah sangat gembira apabila melihatnya. Pertama, ialah salat berjamaah. Kedua, ialah seorang yang berdiri mengerjakan sholat tahajud di tengah malam. Dan ketiga, ialah seorang yang berjuang di jalan Allah. Diriwayatkan dari Hazrat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah berita gembira kepada mereka yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam bahwa mereka akan memperolehi nur sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah. Keterangan, nilai pergi ke masjid pada malam yang gelap di dunia ini akan diketahui apabila berhadapan dengan kedahsyatan hari kiamat. Apabila setiap orang akan berada dalam kesusahan, ganjaran dan nilai menanggung kesusahan pada malam yang gelap gelita pada hari ini akan diketahui apabila nur yang bergemerlapan, yang berkali-kali ganda lebih terang daripada matahari akan bersamanya kelak. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa mereka akan menunduki mimbar-mimbar dan nur dengan tidak merasai bimbang sedikit pun, sedangkan manusia yang lain berada dalam kegelisahan. Dalam hadis yang lain pula Allah akan berfirman pada hari kiamat, di manakah jiran-jiranku? Pada malaikat akan bertanya, siapakah jiranmu? Allah pun menjawab, mereka yang memakmurkan masjid-masjid. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa masjid-masjid adalah tempat yang paling disukai Allah daripada segala tempat yang lain. Pasar adalah tempat yang paling dibencinya. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa masjid-masjid adalah taman-taman surga. Terdapat dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Hazrat Abu Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat seorang yang selalu ke masjid, maka hendaklah kamu bersaksi atas keimanannya. Lalu baginda membaca Quran yang berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yakni yang menghidupkan amalan dalamnya, ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. At-Taubah ayat 18. Terdapat dalam sebuah hadis bahwa mengambil wudhu pada waktu kepayahan, berjalan ke masjid dan duduk menanti sholat yang lain setelah selesai sholat akan menghapuskan dosa. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa lebih jauh seseorang itu tinggal dari masjid, maka lebih banyaklah pahala yang akan diperolehnya. Ini adalah karena bagi setiap langkah akan diberi ganjaran pahala. Jadi semakin jauh seorang itu tinggal dari masjid, maka semakin banyak langkah yang perlu diambil untuk ke masjid. Inilah sebabnya setengah sahabat pergi ke masjid dengan melangkah
pendek-pendek dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa ada 3 perkara jika diketahui pahalanya manusia akan sanggup bergaduh untuk mendapatkan. Pertama, melaungkan azan. Kedua, pergi sholat berjamaah ketika panas terik. Dan ketiga, mengerjakan sholat di saf pertama. Diriwayatkan dalam sebuah hadis terdapat 7 golongan manusia yang akan berada di bawah naungan rahmat Allah pada hari kiamat apabila pancaran matahari amat panas dan setiap manusia akan berada di dalam kesusahan. Salah satu daripada golongan itu ialah mereka yang hati sentiasa terpaut pada masjid. Apabila dia keluar dari masjid karena suatu keperluan masjid, masih dia berkeinginan untuk kembali ke masjid. Menurut hadis yang lain, Allah mengasihani seorang yang mengasihi masjid. InsyaAllah apa yang kita dengar dapat kita amalkan di pelajaran InsyaAllah.